Baik, kita kembali bertemu pada mata pelajaran komputer jaringan dasar. Ya, pada materi ini kita masih tetap mempelajari bagaimana menerapkan komputer dan bagaimana cara merakit komputer. Tujuan pembelajaran kita juga masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kita mampu bagaimana memahami dasar komputer. Yang kedua, kita mampu memahami konsep arsitektur komputer. Yang ketiga, kita mampu memahami mengenai prinsip dan cara kerja komputer. Dan yang keempat, kita memahami cara melakukan perakitan komputer. Di sini kita lanjutkan materi kita, arsitektur dan organisasi komputer, di mana pada pertemuan pertama juga kita mempelajari tentang dasar daripada komputer. Yang pertama, pada arsitektur dan organisasi komputer ini kita mengetahui dulu apa itu pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer itu adalah merupakan atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Ya, contohnya itu adalah bagaimana men-set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-outputnya. Organisasi komputer juga merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Ya, contohnya itu adalah bagaimana teknologi hardware, perangkat antarmuka, tampilannya, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Yang kedua, perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer itu adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini juga implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan difokuskan terutama mengenai bagaimana central processing unit akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori cache, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh dari arsitektur komputer adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, Blugin. Nah, ini juga nanti boleh anak didik kami mempelajarinya di pelajaran sistem komputer mengenai arsitektur komputer ini ya. Organisasi komputer juga merupakan bagian yang sangat terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh, aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer ini lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya ya, set instruksi tadi juga di awal sudah dibuat ya. Set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input output. Selanjutnya adalah yang ketiga, arsitektur sama ya, organisasi dapat berbeda. Artinya arsitektur bertahan lama, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Semua Intel Family x86 memiliki arsitektur dasar yang sama. Family IBM sistem 370 memiliki arsitektur dasar yang sama, memberikan kompatibilitas instruksi level mesin. Organisasi antar versi memiliki perbedaan. Itu perbedaan antara arsitektur komputer pada merek Intel dan IBM. Struktur dan fungsi ya. Struktur dan fungsi ini ya adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur komputer ya. Semua komponen memiliki 4 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi pengolahan data atau data processing.
Yang kedua adalah operasi penyimpanan data atau data store. Yang ketiga adalah operasi pemindahan data atau data movement. Dan yang terakhir adalah operasi kendali yaitu kontrol. Ini juga sebelumnya sudah ada pada pertemuan yang pertama. Kemudian struktur dari unit fungsional dasar komputer, ya, struktur dan unit fungsional dasar komputer. Di sini ada beberapa jenis bagian daripada struktur fungsional dasar komputer ini adalah pertama adalah input device atau alat masukan. Ini ada output device, ada input output port, ya, ada CPU, ada memori, ada data bus, ada address bus, ada control bus, ya. Itu adalah bagian-bagian dari fungsional dasar komputer. Selanjutnya, ini bagian yang ketiga yang kita pelajari adalah prinsip dan cara kerja komputer. Ya, pada prinsipnya sebuah sistem komputer terdiri dari 3 bagian utama, yaitu CPU, memori, terdiri dari memori program dan memori data. Yang terakhir adalah perangkat input-output. Nah, ini juga merupakan gambaran dari prinsip kerja komputer, yaitu yang pertama di input, yang kedua diproses, dan yang terakhir adalah bagaimana hasil dari proses itu yang dinamakan dengan output. Nah, sistem komputer ini baru akan bekerja apabila ada program komputer yang berisi instruksi yang memerintahkan CPU. Secara lebih rinci, cara kerja komputer dapat dilihat seperti gambar berikut, ya. Ini bagian-bagiannya, kurang lebih seperti ini sistem komputer, di mana ada peralatan input, ada peralatan output, tapi setelah peralatan input tentu ada peralatan prosesor dan memori. Di prosesor ini nanti ada sebagai aritmatika logik atau sering juga dikatakan ALU. Ada juga kontrol, ada memori, ya. Berikut penjelasannya adalah peralatan input, itu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Yang kedua, perangkat input-output, ya. Jadi anak didik kami kalau ada dibuat I/O, I per O itu artinya input-output. Untuk melakukan hubungan piranti di luar sistem komputer membutuhkan perangkat input-output. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor ini atau CPU, ya, Central Processing Unit, merupakan bagian fungsional utama dari sebuah sistem komputer atau sebagai otak dari sebuah komputer. Prosesor sendiri terdiri dari 3 bagian, ya. Itu tadi yang digambar yang di atas tadi. Ada control unit yang berfungsi untuk mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai dengan output device. Kalau dikatakan device itu perangkat, ya. Yang kedua adalah aritmatika dan logika. Ini merupakan bagian dari prosesor yang bertugas khusus untuk mengolah data aritmatika serta data logika. Yang selanjutnya adalah bagian dari yang ketiga itu adalah memory unit, ya. Ini adalah bagian dari prosesor yang berfungsi sebagai unit pendukung di mana perintah-perintah yang sering digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara pada bagian memori, ya. Memori merupakan alat yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer. Memori terdiri dari 2 macam. Ya, anak didik kami boleh tahu bahwa di dalam komputer itu ada 2 macam memori. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. RAM sendiri berfungsi untuk memori yang dapat dibaca atau ditulisi, sedangkan ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Ya, sama halnya dengan handphone anak didik kami, situ juga terdapat RAM, ada juga ROM, ya. Jadi ROM itu biasanya udah tertanam, sedangkan RAM itu bisa ditambah atau bisa dikurangi, ya. Selanjutnya adalah ada instruksi mesin, ya. Sebuah komputer akan bekerja bila terdapat instruksi-instruksi yang dikemas dalam sebuah program. Artinya, ya, untuk menjalankan komputer itu tentu ada instruksi
yang diberikan kepada komputer. Ya, selanjutnya adalah output device, merupakan bagian dari perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Ini ada contohnya, itu adalah hard copy maupun soft copy atau keluaran dalam bentuk ini ya, dalam bentuk gambar dan suara. Jadi anak didik kami supaya tahu mana itu hard copy, mana soft copy. Kalau soft copy itu masih dalam bentuk file, sedangkan hard copy itu biasanya sudah dalam bentuk printan, ya. Selanjutnya, anak didik kami boleh nanti mengerjakan soal berikut ini, ya. Ada 5 soal, kerjakan nanti di aplikasi. Dan juga kerjakan di buku latihan. Nah, ini penjelasan tentang materi di pertemuan ini, ya. Dan kita nanti bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Nah, itu mengenai tentang komponen-komponen komputer, ya. Salam sehat, ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.